ada gangguan di rumah dan di tempat usaha. Media ini adalah bambu kuning seukuran ini nih, seukuran jari telunjuk. Anaknya tiba-tiba seperti kesurupan. Masih kecil anaknya, seperti monyet tapi taringnya tinggi tapi jalan seperti manusia. Itu mengelilingi anak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya sahabat Kang Jeffman dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi kita malam hari ini Stand Up Mystery. Yes. Saya kedengaran tepuk tangannya teman-teman semuanya. Ada sekitar 10.000 orang yang lagi nonton nih. Wih, mantap. Nah, teman-teman. Ada satu cerita. Ini kisah nyata loh, kisah nyata. Jadi saya punya kliennya ada permasalahan sedikit di rumahnya sama di tempat usaha. Jadi saat itu beliau menghubungi saya dan menceritakan permasalahannya, dan akhirnya setelah dicek-cek jarak jauh dari foto rumahnya juga, kemudian dari foto penghuni rumahnya juga, dan ya dilakukan seperti biasa pengecekan melalui terawangan, dan ternyata memang ada gangguan di rumah dan di tempat usaha. Sehingga akhirnya saya buatkan satu media. Sebenarnya media ini media yang simpel ya, yang simpel, nggak terlalu berat-berat banget. Media ini adalah bambu kuning seukuran ini nih, seukuran jari telunjuk, warna kuning, dan ini memang biasa saya gunakan sebagai istilahnya ya, penangkal sihir. Nah, seperti itu. Karena di dalam bambu ini ada doa yang ditulis, kemudian ada doa yang dibacakan secara langsung, ditujukan untuk mengisi media bambu itu. Nah, pada saat bambu ini diterima, kemudian dilakukan proses penancapan di 4 penjuru, ya, di 4 penjuru, kemudian dirasakanlah beberapa hari, alhamdulillah tidak ada gangguan lagi, karena konsep dari bambu ini menciptakan hawa panas, menciptakan hawa panas ke seisi rumah dan ke tempat usaha. Tapi hawa panas ini hanya ditujukan kepada energi negatif yang mengganggu saja, atau enggak sihir yang akan masuk, atau enggak orang-orang yang memiliki khodam di badan, dia akan merasa gerah, merasa tidak nyaman dan segala macam. Pada saat itu udah alhamdulillah permasalahannya selesai, dan ya seperti biasa kehidupan kembali normal dan tidak ada informasi apapun. Nah, tiba-tiba saya mendapatkan kabar bahwa dari beliau juga, anaknya tiba-tiba seperti kesurupan. Masih kecil anaknya, kesurupan, dan tatapan matanya tuh kosong. Akhirnya karena panik, itu mendadak karena panik, akhirnya dia bawa anaknya itu ke UGD dan akhirnya dilakukan perawatan. Saya penasaran kan, kenapa ya bisa terjadi. Akhirnya dapat cerita dari beliau langsung bahwa beliau ini pindah dari rumah yang lama, pindah ke rumah yang baru. Nah, jadi permasalahannya adalah ketika dia pindah, dibawa serta bambu yang ditancapkan di 4 penjuru itu. Jadi dicabut bambunya, kemudian ditanamkan kembali ke rumah yang baru. Nah, dalam media ruatan atau media-media spiritual, ini yang harus dihindari teman-teman, karena ketika bambu ditancapkan pada satu rumah, berarti bambu itu dibikin sedemikian rupa untuk hanya di rumah itu saja. Karena apa? Sebelum menempelkan bambu, sebelum membuat media, biasanya akan ada komunikasi kepada sesepuh di sana, kepada karuhun-karuhun, sosok-sosok yang ada di sana. Jadi ada seperti ikrar gitu ya kayaknya, bahwa ketika bambu ini ditancapkan,
siapapun yang mengganggu, jenis jin apapun yang mengganggu, bentuk sihir apapun yang akan masuk, atas izin dan kuasa Allah tidak akan masuk. Nah, seperti itu ikrarnya. Bagi yang tidak ada berkepentingan, tidak ada ganggu, hanya sekedar lewat, ya dipersilakan. Karena bumi ini buminya Allah. Jadi manusia tidak bisa menghakkan, ini punya saya nih, jin tidak bisa masuk. Ya nggak bisa seperti itu, tetap jin itu akan masuk. Nah, dikarenakan bambu ini ditancapkan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu, sehingga di situ ada sekitar 4-5 jin yang mengurumuni anak tersebut, dan rupa bentuk jin itu sama seperti gorila ya, seperti monyet tapi taringnya tinggi, tapi jalan seperti manusia. Itu mengelilingi anak tersebut dan matanya merah besar, itu merah menyala, dan agak keluar ya, matanya itu agak keluar gitu, agak keluar. Dia punya hidung seperti babi, hidung babi ya, jadi pesek, semuanya hitam, taringnya itu mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, sosok ini berdiri sejajar sama tingginya dan mengelilingi anak tersebut sambil berteriak-teriak, kayak bahasa mereka ya, kayak bergumam. Kita nggak ngerti, tapi bergumamnya itu beda. Ya, bergumamnya itu beda. Jadi suaranya berat banget, kayak kalau dia berbicara tuh mungkin suara bassnya manusia yang ada di dunia ini nggak akan bisa menyaingi suara ngebassnya mereka. Dengan tangannya agak pendek, cuman besar ya, besar-besar. Jadi jarinya pendek, cuma kukunya panjang ke bawah. Seperti itu ya, gerak-gerak gitu. Yang satu lagi seperti kayak gesek-gesekin ke badan anaknya. Anaknya masih kecil, sampai kayak kesurupan dan tidak sadarkan diri. Nah, ketika saya terawang, sosok ini terus berkeliaran di rumah itu. Karena apa? Karena terganggu ketika si bambu itu ditancapkan. Jadi ibaratnya kita punya rumah, tiba-tiba ada orang masuk, ngusir gitu rumahnya, rumah kita gitu, dia usir. Ini rumah saya, kamu kan segera keluar. Nah, akhirnya kan marah semua si isi rumah. Nah, pada saat itu ketika saya bantu cek, akhirnya ya udah segera dicabut semua bambu-bambunya dan buang ke air. Ya, ketika bambu itu dicabut, dibuang ke air, kondisi anaknya perlahan-lahan stabil. Nah, tapi PR-nya adalah rumah tersebut dihuni oleh sosok jin ya, yang rupanya sama dan jumlahnya ada 5. Nah, sosok jin ini tahu kelemahan dari bambu itu. Karena apa? Karena bambu itu dipasang, dan ketika dipasang tanpa ada backingan energi lagi. Jadi biasanya kan backingan energi itu kan memberitahu, suruh mereka keluar dulu atau pergi dari rumah itu. Nah, ini enggak. Jadi dipasang terus dicabut lagi. Dari situ kelemahannya kebaca sama mereka. Jadi akhirnya jika media ini dipasang lagi, sudah tidak akan ngaruh karena udah ketahuan titik lemah dari bambu tersebut. Nah, teman-teman, penangkal sihir di setiap rumah itu akan berbeda-beda, tergantung kasus yang dia alami. Jadi ketika dia kasusnya A, maka akan diolah dulu apa nih yang menyebabkan gangguan ini, dicek dulu semuanya. Dan ketika sudah ketahuan, baru dibuatkan media yang cocok. Ya, jika teman-teman menggunakan penangkal sihir, ini istilahnya ya penangkal sihir, gunakanlah penangkal sihir yang tanpa menggunakan kodam. Jadi murni media yang dapat menyerap doa, ya doa-doa ruqyah yang bisa menyerap atau masuk ke dalam media itu, sehingga ketika ditaruh pada tempat-tempat yang berhantu, itu memiliki efek yang luar biasa panas bagi mereka, dan mau nggak mau mereka akan menyingkir dengan sendirinya, akan mengerti dengan sendirinya. Jangan menggunakan media yang memiliki hodam. Ciri-ciri media yang memiliki hodam pasti ada ritual khusus, entah itu berupa potong-potong ayam, atau itu ritual berupa penyucian melalui kembang dan segala macam, atau ritual yang melalui banyak sesajinya dan batunya ditaruh di situ. Itu barter ya, itu maharnya. Nah, karena ketika penangkal sihir ini
ditempelkan ke rumah, maka akan bertambah lagi jinnya. Yang tadinya ada 3 nih, kita pasang penangkal sihir itu, ya bertambah lagi jadi 4. Ya sesama jin, kita nggak tahu apa yang mereka obrolin. Bisa jadi kan lebih bahaya dari manusia. Udah bareng-bareng aja di sini, gitu kan. Nanti kalau misalnya kamu mau ngusir, kami pergi dulu setengah jam, terus kami datang lagi, seperti itu ya. Kita nggak tahu ya bahasa mereka, karena kita kan nggak bisa mengikuti keseharian hidup mereka seperti itu. Nah makanya bahaya banget. Untuk itu kalau metode atau cara atau media yang bagus untuk penangkal jin itu kalau secara Islam adalah ruqyah. Itu insya Allah. Jadi tidak ada toleransi bagi energi negatif yang mengganggu mendiami. Terus hindari hal-hal yang berbau kemusyrikan, teman-teman. Jauhi itu, karena tetap kemusyrikan itu hanya sesaat ya, merasa enaknya sesaat, tapi sengsaranya nanti sampai di akhirat nanti. Itu saja mungkin. Kita menarik nih, kita kan bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain dari teman-teman yang sudah DM ke saya, ke tim Kang Jeffman Stand Up Mystery. Jangan lupa minggu depan nonton lagi ya Stand Up Mystery-nya, kemungkinan akan bahas mengenai yang viral-viral juga. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.